Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi aujabana bisiyami Ramadan wa nahana 'anit tabi'i khutuwatisy syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak-anak kami yang kami banggakan, bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan kalimat alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli ni'matin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udaranya, yang diberi kesempatan untuk selalu beribadah kepada beliau. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala nikmat dan kurnia telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan rahmat ini kita menjadi orang-orang yang nantinya dijanjikan surganya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam kita mohon kepada Allah, sampaikan semisal pahalanya buat arwahnya alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang dapat sampaikan sebagai sebuah renungan bagi kita semua, sebagai sebuah pembelajaran yang insya Allah kita gunakan, kita manfaatkan dalam sisa-sisa umur hidup kita di dunia yang fana ini. Anak-anak bapak yang bapak banggakan, jelas dan yakin kita semua, salah satu tujuan kita belajar adalah bagaimana nantinya kita ketika kelak dewasa, kita termasuk orang-orang sukses, berhasil, mampu membanggakan dan menyenangkan orang tua kita. Siapapun dia pasti berkeinginan bagaimana hidup dunia bahagia dan di akhirat nanti juga mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan kepada kita semua bagaimana kiat-kiat kita dalam mencapai kesuksesan itu. Apa yang kita kerjakan, apa yang harus kita prioritaskan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan, banyak jalan bisa kita tempuh, banyak trik dan cara bisa kita kerjakan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Tapi kita lihat sekarang saat ini, apa yang telah kita lakukan selama ini bisa menjadi satu cerminan bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya telah sukses dalam kehidupan kita. Bapak contohkan, pada saat ini kita berada dalam bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan puasa sehari penuh. Pernah tidak terbayang oleh kita ketika dahulu sebelum bulan Ramadan, sebelum bulan puasa, pagi hari kita sarapan ke sekolah. Andai kata pun kita tidak sarapan ke sekolah, jam 10 atau 10.30 kita keluar main istirahat, kita cari makanan untuk makan mengisi perut kita yang kosong. Andai kata kita tidak sarapan pagi hari, lalu jam 10-nya kita tidak sarapan lagi, tidak jajan, maka apa yang terjadi? Kita merasakan sangat-sangat lapar sekali. Anak bapak ya bapak banggakan. Berarti niat yang kuat, tekad yang membaja, keinginan yang menjiwai itu adalah salah satu sumber seorang itu bisa sukses dalam kehidupannya. Kita sukses menahan lapar dan haus seharian karena niat dan tekad yang kuat. Maka jika Ananda ingin sukses, ingin berhasil dalam belajar, bekerja, membanggakan orang tua dan keluarga nanti, maka pertama saja adalah tekad dan niat. Tekad atau niat yang kuatlah yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang sukses nantinya. Itu yang pertama.
anak-anak kami yang kami banggakan. Ketika kita telah bertekad yang kuat, niat yang tulus ikhlas dalam hati kita untuk menjadi orang yang berhasil, menjadi pemenang, menjadi orang yang sukses, maka langkah berikutnya adalah niat dan tekad tersebut harus kita jaga dengan menjadi orang yang optimis dalam segala kegiatan. Apa makna optimis? Optimis adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwa apa yang dia cita-citakan akan berhasil nantinya. Lawannya adalah pesimis. Siapa orang pesimis? Orang yang ragu dengan kemampuannya sendiri. Orang yang tidak yakin dengan bantuan dan pertolongan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berat bagi kita dalam menjalani sesuatu hal, tapi yakin dan percayalah, kita punya Allah yang Maha Kuat, Maha Perkasa. Ketika kita belum bisa mengetahui, yakinlah Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Mintalah kepada Allah untuk kita bisa mengetahui. Ketika kita merasa lemah, Allah adalah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Minta kepada Zat yang Maha Kuat untuk menguatkan kita. Ketika kita merasa tersandung masalah, sulit mencari jalan keluar, mintalah kepada Allah yang Hudan, yang Maha memberi petunjuk. Minta petunjuk kepada beliau. Niat yang kuat, optimis yang mantap akan menghantarkan kita ke kesuksesan. Anak-anak bapak yang bapak banggakan. Terakhir, yang ketiga, yang penting kita ingat agar kita bisa sukses dunia dan akhirat adalah hilangkanlah kata-kata tidak mungkin dalam pikiran kita. Mindset, cara berpikir kita ubah. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa. Jika orang lain mampu mengerjakannya, kita pun mampu mengerjakannya. Bahkan kita harus lebih mampu daripada dia. Jika orang lain tidak bisa mengerjakannya, maka mungkin kita yang bisa mengerjakannya. Maka bagi orang-orang yang ingin sukses, tidak ada kata-kata tidak mungkin. Tidak ada dalam kamusnya kata-kata tidak bisa. Ingat, anak-anak bapak yang bapak banggakan. Jika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ilustrasikan bagi seorang pendaki gunung misalnya. Kita yakin dan percaya ada semua orang tahu dan mengerti bahwa gunung itu tinggi. Puncak gunung itu tinggi. Kata siapa? Kata semua orang. Tapi bagi orang yang pernah ke gunung, mendaki gunung, dia sampai ke gunung tersebut. Ketika dia berada di puncak gunung tersebut, maka baginya ketika itu gunung tidaklah tinggi. Kenapa tidak tinggi? Gunung baginya tidak lebih tinggi daripada telapak kakinya. Karena dia berada di gunung dan gunung berada di bawah telapak kakinya. Puncak gunung dia injak ketika itu. Artinya apa? Jika suatu masalah kita lihat dari jauh tanpa kita hadapi, maka berat masalah itu rasanya. Tapi jika kita lalui, kita hadapi, kita cari jalan keluarnya, insya Allah, seberapapun masalah itu besarnya, bisa kita selesaikan. Seberapapun keruhnya, bisa kita jernihkan. Seberapapun tingginya, bisa kita kuasai. Oleh karena itu, rasa optimis itu adalah orang yang tidak ada kata-kata tidak mungkin dalam pikirannya. Tidak ada kata-kata tidak bisa dalam pikirannya. Ilustrasi yang pertama. Yang kedua, perlu bapak sampaikan kepada anak bapak semuanya. Dalam sebuah cerita, ada seorang anak yang disuruh oleh gurunya, yang disuruh oleh orang tuanya untuk menghafal Al-Quran. Pergi ke pondok tahfiz. Setelah 1 minggu berlalu, dia melaporkan kepada ayahnya, "Ayah, sulit menghafal itu ayah." Kata ayahnya, "Lanjut lagi nak, engkau lanjutkanlah lagi." Setelah 1 bulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, dia menghafal. Ternyata dia tidak mampu menghafal sebanyak apa yang dihafal oleh teman-temannya. Dia merasa gagal ketika itu. Dia laporkan kepadanya, "Ya, teman-teman saya telah berhasil menghafal ya. Ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, bahkan ada yang 5 juz ya. Sementara saya belum bisa menghafal 1 juz pun. Bagaimana ini ayah?" Kata seorang anak kepada ayahnya. Kata ayahnya, "Nak, kamu jangan berputus asa. Teruslah lagi menghafal, menghafal dan menghafal. Ingat nak, orang yang menghafal Quran itu persis sama dengan seseorang yang membawa air dari satu tempat ke tempat yang lain.
Sekarang coba kamu praktekkan kata ayahnya. Kamu ambil air dalam bak dalam rumah kita. Lalu kamu bawa ember dan pindahkan keluar air tersebut ke bak yang ada di halaman kita. Lalu anaknya mengerjakannya. 1, 2, 3 sampai 4 ember. Selesai dia membawanya. Apalagi ya kata ayahnya, kata anaknya. Kata ayahnya, sekarang kamu tukar lagi, jangan pakai ember lagi. Kamu bawa lagi pakai karung. Kata sang ayah. Anak dengan patuh bawanya. Diambilnya karung. Lalu dibawanya air dengan dimasukkannya air ke dalam karung. Diangkatnya, diletaknya di luar rumahnya. Ketika dia membawa air dengan karung tersebut, apa yang terjadi? Sudah jelas airnya tidak bisa terbawa semuanya. Ada yang masih bertahan dalam karung, ada yang tumpah selama dalam perjalanan. Setelah berapa lama membawa air dan karung, katanya cukup nak. Sekarang yang ketiga lagi, kamu ambil keranjang nak. Kamu pindahkan air itu dengan keranjang. Kata anak, baik ya. Anak yang patuh mengerjakan saja apa yang disuruh oleh ayahnya. Diambilnya keranjang, lalu dipindahkannya air dalam bak di rumah tadi, keluar halamannya dengan keranjang. Apa yang terjadi? Baru 1 kali dia membawa air, dia katakan, ya, tidak bisa nih ya katanya. Kata ayahnya, bawa saja dulu kata ayahnya. Karena patuh dengan orang tuanya, karena dia yakin orang tuanya mengerjakan apa yang terbaik, dia patuh, dia kerjakan 1 kali, 2 kali, 3 sampai 5 kali. Dan pakai sampai 10 kali dibawa air tersebut. Dan apa artinya? Nihil. Hasilnya nihil. Air tidak sedikit pun yang berpindah dari bak di dalam rumah kepada bak yang ada di luar rumah. Lalu ayah menyuruh duduk, nak, itulah ilustrasi orang menuntut ilmu nak, kata ayahnya. Ada orang yang hari itu belajar dengan gurunya, diberikan ilmu oleh gurunya 10 buah. Dia bawa 10 buah itu pulang dan dia dapat ilmu tersebut. Namun ada juga anak yang belajar hari itu, diberikan ilmu oleh gurunya 5 buah atau 10 buah. Yang 5 tinggal di jalan, yang 5 lagi masih hafal di kepalanya sampai di rumahnya. Dan juga ada anak yang pada hari itu diberi ilmu oleh orang tua dengan 10, oleh gurunya dengan 10 buah materi. 10 macam ilmu pengetahuan. Ternyata apa? Tidak satu pun yang ada terbawa olehnya pulang. Selesai gurunya menerangkan, dia mengerti. Ketika gurunya berlalu, dia keluar dari lokal, ternyata apa yang diterangkan oleh gurunya jadi hilang semuanya kembali. Ada orang begitu? Ada. Tapi salahkah dia? Tidak. Kembali kepada ilustrasi di atas kata ayahnya. Ketika seorang membawa air dengan goni, dengan ember, dengan keranjang tadi, semuanya jelas pertama telah mengerjakan apa yang diperintahkan. Tugas kita pertama adalah mengerjakan apa yang diperintah. Apa yang diperintah? Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu atas setiap muslim. Kita tuntut saja ilmunya dulu. Yang kedua, kata sang ayah, tidak semua orang akan berhasil dengan apa yang dipelajarinya. Tapi yakin dan percayalah, orang yang membawa air dengan karung tersebut, dengan goni tersebut di atas tadi, dia telah membawa air, walaupun sedikit tetap berpindah. Ada usahanya dan ada hasil. Ingat nak, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil nanti. Yang ketiga, ada orang yang tidak sedikit pun terbawa olehnya, membawa air dengan keranjang, ternyata tidak ada hasilnya. Secara kasat mata memang tidak ada hasilnya. Tapi yakin dan percayalah, air memang tidak berpindah. Tapi keranjang yang dia gunakan untuk membawa air tersebut menjadi lebih bersih dari keranjang yang semula. Artinya apa nak? Mungkin hari ini belum ada berberkas ilmu dari gurumu. Mungkin belum ada dapat olehmu. Tapi yakin dan percayalah, hatimu mudah-mudahan suci karena orang tuamu senang dan gurumu reda. Maka yang penting pertama kali adalah reda dari guru dan reda dari orang tua. Oleh karena itu anak-anak bapak semuanya Pak banggakan. Ingin Bapak sampaikan kepada kita semua. Kita yakin ingin berhasil semuanya. Ingin menjadi juara 1 semuanya. Tapi yakin dan percayalah, tidak mungkin dalam satu lokal juara 1 semuanya. Tidak mungkin semua jadi presiden. Tidak bisa semua jadi gubernur. Kita akan menggunakan kemampuan yang ada di bidang-bidang kita masing-masing nantinya. Yang penting sekarang adalah kerjakan apa yang disuruh oleh agama. Perintah orang tua, suruhan guru, patuh semuanya. Pasti nanti akan ada imbasnya bagi kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan hari ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita dalam kehidupan kita yang akan datang. Ingat nak, sepanjang hayat, sepanjang hidup, tidak ada yang mulus-mulus, semuanya akan ada halangannya. Tapi Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita akan berjalan dengan masalah sesuai dengan masalah itu, sesuai dengan apa kemampuan yang cocok diberikan oleh Allah SWT. Tidak ada beban yang melebihi kekuatan pundak kita. Yang ada adalah kita sering mengeluh kepada Allah SWT. Berusahalah dengan yakin dan yakinlah menjadi orang sukses. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi sukses. Siapapun bisa sukses. Siapapun bisa berhasil. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi orang sukses dunia, sukses akhirat. Membahagiakan orang tua, membanggakan guru-guru kita, dan bisa menjadi berguna bagi nusa bangsa dan agama kita nanti. Mungkin itu dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak dan bagi anda-anda semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.